Sama yang terakhir ya paling punya bisnis keluarga gitu ya, biar membantu orang dalam. SciPad proudly present. Ya, halo, perkenalkan, nama aku Nathanael, aku dari Psikologi Angkatan 2020. Halo semuanya, aku Aurel, aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020 juga. Oke, kalau buat divisi sponsor sendiri, tentunya yang pertama cari duit lah ya, itu job desk utamanya. Nah, cari duitnya pakai apa itu bisa banyak opsi gitu. Misalnya kayak paid promote atau enggak open PO kayak jualan makanan, jualan minuman gitu-gitu. Terus bisa juga thrifting. Sekarang kan juga udah nggak pandemi ya, maksudnya pandemi udah berkurang. Jadi bisa lah kita kayak thrifting, jualan baju bekas, segala macem gitu. Terus juga bisa dari ngajuin proposal ke perusahaan gitu biar dapat sponsor. Setuju. Apa ya? Ya benar ya, PP terus ngajuin proposal ke perusahaan, open PO biasanya. Udah itu aja, biasanya itu aja. Tapi kalau misalnya ada ide-ide lain dari divisi sponsor sendiri ya boleh banget kalau misalnya mau ngajuin ke kegiatan itu. Kalau divisi sponsor itu biasanya awal-awal tuh kerjasama sama PDD, soalnya biasanya pasti butuh ngedesain poster buat open recruitment kayak gitu. Bukan open PP, open paid promote gitu. Terus kalau kerjasamanya pasti sama semua divisi, soalnya kita kan juga kalau misalnya paid promote itu juga pasti minta semua anggota kepanitiaan buat untuk ya ada jadwalnya lah untuk kayak upload paid promote atau mungkin open PP juga ada yang mengharuskan semua anggota panitianya itu kayak harus berpartisipasi atau harus beli kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau sponsor sendiri pastinya nanti yang pertama sama PDD gitu kan, buat desain open PP-nya, terus bantu desain proposal. Terus kalau misalnya kita dapat sponsor misalnya, terus dia minta mau masukin logonya, ya kita minta tolong PDD masukin logo-logo perusahaan ini ke entah itu ke banner atau ke poster acara gitu-gitu. Terus yang kedua paling sama divisi acara sih buat bantuin. Kalau di kita proposal sponsor kan juga harus cantumin kayak rundown kegiatan, terus detail-detail kecilnya yang mungkin dari divisi acara lebih tahu gitu, kayak tujuan kegiatan, target peserta kayak gitu lah. Oke. Sama mungkin sama BPH ya Kak. Ya, betul. Semuanya pasti harus persetujuan BPH dulu sih. Kalau sponsor sendiri ya tentunya pasti harus ini sih, harus kreatif gitu kan yang pertama. Kayak maksudnya kreatif nih, cari cara buat gimana sih cara mencapai target sponsor atau mencari cuan sebanyak-banyaknya itu dengan cara apa gitu. Terus yang kedua ya pasti harus telaten gitu kan, apalagi kalau misalnya kita ngecekin waktu paid promote, kita harus ngecekin detail-detailnya. Kayak misalnya kan kalau toko atau all shop yang nge-paid promote itu ada syarat-syaratnya. Nah itu kita harus ngecekin satu-satu. Belum lagi kalau misalnya panitia besar, ya tuh kita harus ngecekin satu-satu per anaknya kayak gitu-gitu. Terus habis itu ya tentunya harus punya komunikasi yang baik lah, buat kalau misalnya menjalin kerjasama dengan perusahaan, ya kita akan menyampaikan hal itu ke perusahaan dengan baik gitu. Itu ada tambahan? Nggak ada sih dari aku, setuju kayak gitu aja. Kalau setahu aku kayaknya enggak. Kalau misalnya kegiatannya tuh dilaksanakan secara online kayak gitu-gitu, misalnya online yang memang tidak membutuhkan dana gitu ya. Kalau misalnya lomba itu kan biasanya membutuhkan reward. Nah reward untuk peserta itu biasanya diperlukan sponsor. Tapi kalau misalnya enggak, kayak misalnya memang benar nggak diperlukan biaya untuk sewa, reward dan sebagai lainnya, ya mungkin nggak dibutuhkan kayak gitu. Karena kan Ya, kalau sponsor sendiri sebenarnya nggak semua panitia perlu. Ada beberapa panitia yang emang udah didanai gitu oleh fakultas. Misalnya kayak acara-acara besar kayak MOB gitu kan,
Setauku dia itu dananya full dari fakultas gitu, sehingga nggak perlu divisi sponsor gitu. Kalau tantangan mungkin ini ya, kalau yang pernah saya alami itu kan kita kalau PP itu kan harus ngingetin terus ya, kayak ini jangan lupa PP, jangan lupa PP, dan biasanya tuh ada beberapa anggota dari kepanitiaan itu yang selalu telat, selalu lupa kayak gitu ya. Itu memang ya udah jadi tanggung jawabnya sponsor supaya kita bisa reminder terus kayak gitu, supaya nggak ada yang telat dan jadinya kena denda kayak gitu. Kalau aku pribadi tantangannya paling untuk cari all shop gitu ya buat paid promote, atau cari apa namanya kerjasama dari perusahaan gitu. Karena kan kalau apalagi waktu pandemi kemarin kan rata-rata semua kepanitiaan tuh online gitu kan, jadi mengandalkan paid promote. Nah di situ kayak banyak all shop yang udah di tag atau di nge-paid promotein mereka punya all shop tuh di kepanitiaan yang lebih besar mungkin gitu. Nah jadi tantangannya di situ sih, apalagi kalau misalnya anggota kepanitiaan itu kecil, otomatis kan nanti jumlah followersnya juga nggak sebanyak itu kan. Nah itu yang membuat kayak perusahaan-perusahaan atau all shop itu nggak mau gitu paid promote atau menjalin kerjasama di kita gitu sih. Kalau aku sendiri sih tingkatannya kayak negatif gitu ya, buruk. Soalnya dulu itu waktu pernah sekali di salah satu kepanitiaan tuh ternyata nama paket paid promoteku itu kayak agak sensitif gitu buat masyarakat. Nah dari situ kayak awalnya tuh ada beberapa oknum atau pihak dari di Instagram sih pertama itu kayak nge-repost gitu poster paid promote kita, terus dia kayak ngasih komentar gitu lah, kayak kenapa kok kita pilihnya nama-nama paket seperti ini, yang itu menurut dia itu sensitif gitu kan buat orang-orang yang mengalami misalnya kayak tentang anxiety kayak gitu lah. Nah itu menurut dia tuh sensitif. Nah ternyata setelah kita coba reach out dianya, chat dia lewat IG itu, kita reply segala macem, ternyata makin menyebar nih gitu, kayak malah diunggah diperbesar sampai ke Twitter segala macem. Bahkan ada salah satu kayak organisasi gitu yang juga ikutan kayak nggak terima gitu lah, kenapa kita pakai poster kayak gini, namanya kayak gini gitu. Ya untungnya akhirnya karena ada komunikasi dari kita dan dari mereka, akhirnya ya bisa diselesaikan sih. Cuman waktu itu lumayan ribet, soalnya bahkan sampai kayak hampir mau ke ini ya, sampai bawa hukum gitu sih dari merekanya gitu. Ya kayak gitu sih, jadi ya makanya kayak dari sponsor itu harus kreatif dan telaten, kayak soalnya kan kreatif itu juga nanti kalau kita buka open paid promote, kita tuh harus bikin kayak tema gitu loh, tema paid promote-nya kita tuh tentang apa kayak gitu kan, supaya nggak polos. Nah itu juga harus telaten dipikirin benar-benar kayak supaya nggak terjadi kayak hal-hal yang kayak gitu lagi gitu. Terus kalau yang memorable buat aku sendiri ya itu sih sebenarnya kayak ngingetin anak-anak buat paid promote kayak gitu. Karena ya sebenarnya kan kita juga punya kegiatan-kegiatan lain kayak gitu, tapi kadang kita juga harus ya ini kayak pasang alarm kayak gitu-gitu buat ngingetin mereka. Bahkan ada yang diingetin di grup pun juga gak jawab, sehingga kita harus kayak PC kayak gitu biasanya. Sama ini sih biasanya kayak ada memorable-nya tuh kayak pikiran-pikiran beban, kayak aduh target dananya segini, terus ini udah kayak tanggal segini kok belum ya kayak gitu. Nah itu biasanya jadi kayak pikiran tersendiri dari divisi sponsor gitu biasanya. Kalau dari aku mungkin kan kita belajar ya, maksudnya kita membuat proposal ke perusahaan lain, kita juga jadinya menambah koneksi, menambah pengetahuan gimana kita tuh berhubungan dengan perusahaan atau organisasi-organisasi di luar sana kayak gitu ya. Dan ya menambah soft skill seperti tadi, harus telaten, kreatif kayak gitu lagi. Kayak gitu sih mungkin. Kalau aku mungkin ini ya, kalau sponsor kan kadang-kadang juga jualan gitu kan, tadi yang aku sebutin job desk-nya. Ya mungkin juga ngelatih kewirausahaan kita lah buat jualan, terus gimana sih cara kita cari untung gitu kan dari hal-hal yang mungkin belum terpikirkan gitu sebelumnya, kayak misalnya hal-hal kecil kayak jualan baju bekas atau
jualan makanan segala macam ya itu kita di situ kayak benefitnya itu bisa bonding tim, gimana sih caranya kita bersama di satu divisi ini buat kumpulin dana, cari uang kayak gitu lah. Lebih ke ngembangin soft skill sih, Iya. ngembangin soft skill dan kayak rasa tanggung jawab dari kita masing-masing kayak gitu. Oke, jadi worth it ya kakak di sponsor ini. Ya, worth it, Ya. menambah pengalaman. Oke lah. Yang ikhlas juga. Oke. Kalau tips and trick ya mungkin itu sih kayak kalau bisa memenuhi kayak kriterianya sendiri lah, misalnya kayak punya kreativitas yang oke gitu kan buat mikirin nama-nama ya sekedar kayak nama-nama pet promote gitulah, atau misalnya cari perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan acara gitu kan. Kalau misalnya perusahaannya juga nggak sesuai dengan tema acara kan juga pasti nggak nyambung gitu. Terus paling ya punya kayak kemampuan komunikasi yang bagus gitu biar bisa kayak dapat perusahaan gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongnya juga kayak belepotan, kurang sopan gitu kan, kalau ke perusahaan pasti ya rata-rata menolak gitu. Sama yang terakhir ya paling punya bisnis keluarga gitu ya, biar membantu orang dalam. Kalau dari aku mungkin tips and triknya itu ini sih kayak kembangin pemikiran kalian sekreatif mungkin, karena cara-cara untuk mengumpulkan dana itu kan banyak gitu ya, nggak harus paid promote. Jadi kalau misalnya kalian ada ide-ide lain ya nggak apa-apa, kayak coba aja ajuin ke BPH gitu, ajuin ke kepanitiaan itu, karena ya nggak ada batasan gitu loh kalian mencari dana hanya lewat PP kayak gitu, di luar kayak open PO makanan, thrifting, atau ngajuin proposal ke perusahaan. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa lebih kreatif dan lebih dapat banyak uangnya, dananya kayak gitu. Jadi ya jangan takut untuk kayak mengembangkan kreativitas kalian kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Aura dan Kak Nathan udah sharing, kita kasih tahu. Udah say bye. Oke, thank you. Dadah. SciPat proudly present